pelajaran dari buku Rich Dad Poor Dad ini diawali dengan sebuah cerita dari Sharon Licker, CPA. Dia bercerita, orang tua saya memberikan sebuah ajaran, belajarlah yang giat, raih ranking terbaik, lalu dapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Pada akhirnya, saya dan suami mengikuti jalan itu, menjadi pekerja keras, kuliah dengan predikat tinggi, lalu bekerja di perusahaan besar, dan memiliki kekayaan yang pas-pasan. Suatu ketika saya berdiskusi dengan anak saya tentang ajaran itu, dia menolak. Dia mengatakan, lihatlah sekeliling ibu, Michael Jordan, Madonna, Bill Gates yang justru DO dari Harvard. Mereka menjadi orang-orang yang kaya kok. Jika aku mengikuti ibu, maka nasibku akan seperti ibu. Bekerja keras, dapat uang, hanya untuk membayar berbagai macam pajak dan akhirnya hidup dalam hutang. Wow, dia benar, ajaran itu seperti sudah usang, kita butuh jawaban yang baru. Nah, beruntungnya saya mengikuti game cash flow dari seorang entrepreneur bernama Robert Kiyosaki. Game unik di mana kita harus mampu keluar dari suatu jebakan yang disebut dengan rat race atau perlombaan tikus. Seperti apa itu? Anda lihat orang-orang yang bekerja keras, mereka lahir lalu sekolah, mendapatkan nilai baik lalu kuliah di perguruan tinggi ternama, kemudian bekerja, jadi karyawan, dokter, pengacara, pegawai negeri, mulailah dia menghasilkan uang. Mulailah mengkoleksi kartu kredit, mulai berbelanja. Dia merasa berhasil, mulailah menikah, membeli rumah, mobil, TV, berlibur, memiliki anak. Hingga mereka yakin bahwa karir menjadi bagian penting dalam meraih semua itu. Mereka pun bekerja lebih keras lagi, jadi karyawan yang baik dan loyal, berprestasi, dan naik jabatan. Penghasilannya pun naik, tapi pajak juga bertambah, belanja bertambah, tagihan bertambah, kebutuhan anak bertambah, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya, hari-hari bekerja mereka semakin sedikit. Lalu, mereka menasihati anak-anak mereka agar mengikuti langkah mereka itu. Inilah jebakan rat race. Mereka tidak belajar apapun tentang uang, hanya bekerja keras sepanjang hidup mereka. Saya seorang CPA, Certified Public Accountant, bekerja di perusahaan akuntansi Big 8 di Amerika Serikat, namun saya kaget dengan penjelasan Robert. Inilah yang saya cari. Baik teman-teman, kita sekolah bertahun-tahun mempelajari pelajaran beserta masalah-masalah yang sebetulnya tidak akan pernah kita gunakan dalam kehidupan. Kita menyiapkan diri untuk sebuah dunia yang tidak ada. Konsep mendapatkan ranking yang tinggi, lalu mendapatkan pekerjaan yang bagus adalah gagasan yang sudah kuno. Ini kata Pak Robert ya. Dunia cepat berubah, nah kalau kita masih pakai cara-cara kuno, kita menjadi apa gitu. Pak Robert punya dua ayah, yang satu ayah biologis dengan pendidikan tinggi dan menjadi ASN atau PNS ya di Amerika Serikat. Yang satu ayah mentor dengan pendidikan SMP dan menjadi orang terkaya di Hawaii. Keduanya punya penghasilan besar, tetapi yang satu kemudian meninggal dengan banyak hutang dan yang satu meninggal dengan puluhan juta dolar sebagai warisan untuk keluarganya. Kedua ayah itu mengajari Pak Robert ajaran tentang uang dalam pandangan yang bukan cuma beda, tapi bertolak belakang. Ini menarik sih, tapi sekaligus membuat Pak Robert galau saat itu. Karena Pak Robert baru berumur 9 tahun atau masih SD dan harus memilih siapa yang akan diikuti. Kita lihat beberapa perbedaan dalam mindset mereka berdua ya. Ayah miskin dan ayah kaya. Ayah miskin mengatakan cinta akan uang adalah akar segala masalah. Ayah kaya mengatakan kekurangan uanglah yang jadi akar segala kejahatan. Ayah miskin mengatakan saya tidak mampu membelinya. Ayah kaya mengatakan gimana ya cara biar saya membelinya. Ayah miskin mengatakan kita harus bayar pajak untuk membantu yang kurang beruntung. Ayah kaya mengatakan pajak menghukum yang produktif dan menghadiahi yang tidak produktif. Ayah miskin mengatakan belajarlah yang giat agar dapat perusahaan yang bagus untuk bekerja. Ayah kaya mengatakan belajarlah yang giat agar dapat perusahaan yang bagus untuk dibeli. Ayah miskin mengatakan alasan saya tidak kaya adalah punya kamu. Ayah kaya mengatakan alasan saya harus kaya adalah punya kamu. Wow, ini mengerikan ya. Yang satu melihat anak sebagai beban, yang satu melihat anak sebagai anugerah yang harus dicintai. Ayah miskin melarang keras membicarakan uang di meja makan. Ayah kaya menyarankan justru bicara uang dan bisnis di meja makan. Ayah miskin mengatakan kalau urusan uang bermain dengan aman dan jangan ambil risiko. Ayah kaya mengatakan belajarlah mengelola risiko. Ayah miskin mengatakan rumah kita adalah investasi dan aset terbesar kita. Ayah kaya mengatakan jika rumahmu adalah aset terbesarmu, kamu akan mendapatkan masalah. Ayah miskin percaya bahwa perusahaan akan mengurisi dirinya. Dia peduli dengan kenaikan gaji, pensiun, tunjangan, hari libur, dan lain-lain dengan sebuah kalimat, saya berhak mendapatkan itu semua. Justru ayah kaya percaya dengan sikap independen dari orang lain dalam urusan finansial. Dia menentang sebuah mentalitas berhak ini, berhak itu, karena akan menciptakan orang miskin dan lemah. Ayah miskin selalu mengatakan, saya miskin, dan itulah yang terjadi. Ayah kaya mengatakan, saya adalah orang kaya, dan orang kaya tidak akan melakukan ini dan tidak akan melakukan itu. Ayah miskin mengatakan, saya tidak tertarik uang tidaklah penting. Ayah kaya mengatakan, uang adalah kekuatan dan kekuasaan.
Ayah miskin menyuruh belajar keras, dapatkan gelar, menjadi profesional atau ambil MBA agar bisa bekerja menghasilkan uang. Ayah kaya justru mendorong belajar untuk menjadi kaya, bagaimana menjadikan uang itu bisa bekerja untuk kita. Itulah mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Banyak banget yang bertentangan ya. Perbedaan ekstrim kedua ayah itu membuat Pak Robert sadar dan akhirnya di umur 9 tahun memutuskan memilih pelajaran dari ayah yang kaya dan belajar kepadanya selama 30 tahun. Nah, gara-gara pelajaran inilah Pak Robert berhasil mencapai kebebasan finansialnya di umur 47 tahun. Kita masuk kepada pelajaran pertama dari ayah kaya, tentang orang kaya tidak bekerja untuk uang. Robert kecil bertanya kepada ayahnya, ayah biologisnya ya. Yah, bisakah ayah katakan bagaimana cara bisa jadi kaya? Tadi ibu Jimmy datang ke sekolah dengan mengendarai mobil Cadillac dan mereka pergi ke villa mereka di tepi pantai untuk liburan akhir pekan. Jimmy mengajak ketiga temannya tetapi saya dan Mike tidak diajak. Mereka bilang kami tidak diajak karena kami orang miskin. Sang ayah terdiam sambil menggeleng-gelengkan kepala, membetulkan kacamatanya dan melanjutkan membaca koran. Nggak dijawab gitu ya. Tapi setelah lama terdiam, sang ayah berkata begini, "Nak, kalau kamu ingin kaya, kamu harus belajar menghasilkan uang." Bagaimana caranya saya menghasilkan uang ya? Ya, gunakan otakmu, nak. Ini mantap dan telak sekali jawaban ayah Pak Robert. Setelah kejadian itu, Robert kecil bertemu dengan kawan yang senasib, yaitu Michael atau Mike. Dia lalu mengajak Mike untuk menjadi rekan bisnis pertamanya, bersama-sama mencari ide apa kira-kira untuk bisa menghasilkan uang. Tiba-tibalah ada ide muncul. Robert dan Mike mulai mendatangi rumah tetangga, mengetuk pintu dan meminta apakah mereka mau menyisihkan botol pasta gigi. Tapi tidak memberitahu mereka dan orang tua apa yang akan mereka lakukan sebetulnya dengan botol atau tabung pasta gigi itu. Kira-kira mau ngapain gitu ya. Pada zaman itu, tabung odol atau pasta gigi itu terbuat dari timah, gak kayak sekarang ya, pakai plastik. Robert dan Mike mengumpulkan tabung odol, kemudian mereka membuat sebuah eksperimen di atas tungku baja, lalu membakarnya dengan cetakan yang terbuat dari gipsum. Mereka bereksperimen di sebuah garasi yang ditonton oleh ayah Pak Robert dan seorang temannya. Keduanya memperhatikan mereka dengan penasaran, ini dua anak mau ngapain gitu ya. Tiba-tiba mereka membuat sesuatu, uang logam yang terbuat dari timah. Nah, ayah Pak Robert kaget. Ya Tuhan, kalian mencetak uang koin dari timah. Lah, kami melakukan apa yang ayah katakan, kami menghasilkan uang. Teman ayah Pak Robert itu tertawa terbahak-bahak gitu ya. Dan ayah Pak Robert tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian sang ayah mengajak mereka berdiskusi dan mengatakan bahwa itu adalah memalsukan uang. Ini ilegal, nak. Tapi kalian memperlihatkan kreativitas, ya kalian tetap harus maju. Cuma bukan gini caranya gitu ya. Kemudian ayah Pak Robert memberikan sebuah ceramahnya. Mengapa saya tidak kaya? Ya karena saya memilih untuk menjadi guru sekolah. Guru sekolah sama sekali tidak terfikir untuk jadi kaya. Kami hanya senang mengajar. Saya berharap bisa membantu kalian, tapi saya betul-betul nggak tahu gimana caranya menghasilkan banyak uang. Jika kalian ingin tahu cara menghasilkan uang, jangan tanya kepada saya, tapi tanyalah kepada ayahmu Mike. Michael heran, loh ayah saya? Ya dia heran karena saat itu ayahnya belum betul-betul kaya gitu ya. Iya betul ayahmu Mike. Ayahmu dan saya memiliki bankir yang sama dan si bankir itu menceritakan kepada saya tentang ayahmu dengan penuh semangat berulang kali. Dia mengatakan kepada saya bahwa ayahmu itu brilian dalam soal menghasilkan uang. Kalau gitu kenapa kami tidak punya mobil atau rumah bagus seperti anak orang-orang kaya yang lain? Mobil dan rumah bagus itu tidak berarti kamu kaya atau kamu tahu cara menghasilkan uang. Ayahmu itu lain, dia membangun sebuah imperium bisnis. Dan saya menduga dalam beberapa tahun ke depan dia akan menjadi orang yang sangat kaya. Nah kemudian di Sabtu pagi pukul 8 pagi gitu ya, Robert dan Mike hendak bertemu dengan ayahnya Mike sambil menunggu di dalam rumah beliau. Di sana ada dua orang wanita dan satu orang pria yang sedang duduk. Mereka bekerja untuk ayah Mike. Yang satu mengurusi gudang dan ibu-ibu itu adalah para manajer restoran. Yang sebelumnya ada satu orang lagi itu sudah pergi, adalah supervisor konstruksi. Tiba-tiba ayah Mike membuka pintu. Apakah kalian sudah siap? Mike bilang, kalian ingin belajar menghasilkan uang. Nah oke, begini tawaran saya. Saya akan mengajari kalian, tetapi saya tidak akan melakukannya dengan cara yang diajarkan di sekolah. Jika kalian bekerja untuk saya akan mengajar kalian. Tapi jika kalian tidak bekerja untuk saya tidak akan mengajar kalian. Ini adalah cara paling cepat dan akan membuang-buang waktu jika kalian cuma duduk lalu mendengarkan seperti di sekolah. Terserah kalian. Pak Robert nanya nih, apakah saya boleh bertanya lebih dulu? Ayah Mike mengatakan, enggak. Kesempatan datang dan pergi begitu cepat, mampu mengetahui kapan harus membuat keputusan cepat adalah keterampilan yang sangat penting. Akhirnya mereka berdua, Robert dan Mike langsung bilang, terima.
Lalu Robert dan Mike bekerja kepada ayah Mike dengan membersihkan barang-barang di toko swalayannya dari debu setiap hari Sabtu pagi dengan Ibu Martin menjadi atasan mereka. Mereka bekerja selama 3 jam dengan gaji 10 sen per jam ya kira-kira 1.500 rupiah per jam kalau sekarang. Itu adalah angka yang sangat kecil sih untuk anak SD, apalagi Robert harus meninggalkan jadwal baseballnya. Saat itu ayah Mike memiliki 9 toko swalayan kecil dengan tempat parkir yang luas. Konon katanya, toko-toko ini adalah versi awal dari toko swalayan 7-Eleven. Karena tidak tahan dan 3 minggu berlalu, Robert ingin resign lalu mengatakannya kepada Mike. Lah, Mike malah tertawa dan menyuruh Robert segera menemui ayah Mike karena ayah Mike sudah menduga Robert akan meminta resign. Ya Robert kaget, merasa dia dijebak. Ya kalau kita mungkin kesal kali ya. Di Sabtu pagi lagi, pukul 8 pagi gitu ya, Robert menunggu sendirian di depan ruangan ayah Mike. Tepat pukul 9, akhirnya Robert bertemu dengan ayah Mike dan seperti dugaan, ayah Mike mengatakan, "Saya tahu kamu menginginkan kenaikan upah atau keluar dari pekerjaan itu." Robert kecil menjawab, "Bapak bilang akan mengajari saya jika saya bekerja untuk Bapak. Saya sudah bekerja keras untuk Bapak, bahkan rela melepas permainan bisbol, tapi Bapak tidak menepati janji. Bapak tidak mengajarkan apapun kepada saya. Seperti anggapan orang di kota ini tentang Bapak. Bapak licik, Bapak tamak, Bapak menginginkan semua uang yang masuk dan tidak memperhatikan karyawan. Tidak jelek. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, kamu sudah seperti kebanyakan karyawan saya." Ini sangat predictable ya, tapi menurutku tanggapan ayah Mike ini unik juga. "Apa yang sudah Bapak ajarkan kepada saya?" "Tidak ada sama sekali. Bapak bahkan tidak berbicara kepada saya semenjak saya setuju bekerja dengan Bapak dengan upah 10 sen setiap jamnya. Bapak tahu bahwa kita punya undang-undang ketenagakerjaan. Saya semestinya melaporkan Bapak kepada pemerintah." Wow, sekarang kamu sudah sangat mirip dengan kebanyakan orang yang dulu pernah bekerja untuk saya, orang-orang yang pernah saya pecat atau mereka yang keluar sendiri. Apakah belajar itu harus dengan mengkuliahi? Itu cara sekolah mengajarimu. Nah, hidup adalah guru terbaik, tapi cara dia mengajarimu tidak seperti itu. Ini adalah kata kunci pertama ya teman-teman. Kita belajar dari kehidupan itu sendiri. Ada orang bijak mengatakan, sekolah memberikan pelajaran lalu mengujimu, sedangkan hidup mengujimu lalu memberikan pelajarannya. Nah, aku coba ringkaskan pelajaran tentang kehidupan dari ayah Mike atau ayah kaya kalau Pak Robert menyebutnya. Yang pertama, ada beberapa tipe orang dalam menjalani hidupnya. Ada orang yang membiarkan hidup mempermainkan mereka. Mereka menyerah. Sepanjang hidup, mereka hanya akan mencari aman, melakukan hal yang benar, menyelamatkan hidup untuk suatu peristiwa yang tidak akan pernah terjadi. Di akhir, mereka akan meninggal sebagai orang tua yang membosankan. Padahal jauh di lubuk hati mereka sungguh ingin menang. Tapi rasa takut akan kekalahan lebih besar daripada sukacita kemenangan. Ada juga orang yang melawan, tapi dengan marah. Mereka hanya menghabiskan waktunya dengan menyalahkan pekerjaan, menyalahkan upah yang rendah, atau menyalahkan bosnya. Padahal sebetulnya sumber masalah adalah diri mereka sendiri. Jika kamu ada di sini, segera ubah cara pandangmu, berhenti menyalahkan orang lain, dan mulai lihat dirimu sendiri. Karena kamu tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah dirimu sendiri. Ada juga yang belajar, tapi hanya sedikit. Itu pun banyak yang keluar dan hanya sedikit lagi yang terus maju untuk bertempur. Jika kamu mampu belajar dari kehidupan, kamu akan tumbuh menjadi orang yang bijak, makmur, dan bahagia. Poin yang kedua, banyaknya uang tidak akan memecahkan masalah. Kebanyakan orang pasrah menerima gaji mereka yang kecil gitu ya. Ada juga mencari pekerjaan lain dengan peluang yang lebih besar, gaji yang lebih besar. Ada juga orang yang menambah kerja sampingan atau freelance. Harapan mereka sama, bahwa uang yang lebih banyak akan memecahkan masalahnya. Sayangnya tidak seperti itu. Banyak orang diberi uang lebih banyak, hutangnya pun akan lebih banyak. Ayah Robert misalnya pergi ke sekolah dan memperoleh pendidikan yang hebat sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tapi dia tetap saja punya masalah keuangan. Jadi apa yang akan memecahkan masalah? Yaitu yang dihasilkan oleh benda di antara kedua telinga kita. Kecerdasan, khususnya adalah kecerdasan finansial. Orang miskin dan kelas menengah, mereka bekerja untuk uang, tapi dengan memanfaatkan benda itu, orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Poin ketiga, emosi menggerakkan manusia, mengendalikannya adalah kunci kecerdasan. Bila menyangkut soal uang, kebanyakan orang ingin bermain aman dan merasa terjamin. Rasa takutlah yang menggerakkan mereka untuk mencari pekerjaan, bekerja untuk uang. Takut tidak bisa membayar rekening, takut dipecat, takut tidak mempunyai cukup uang, takut untuk memulai kembali, dan lain sebagainya.
Sehingga mereka tidak sempat untuk berpikir untuk belajar sesuatu dari kehidupan itu sendiri. Karena hal inilah kebanyakan orang tidak tertarik untuk belajar agar uang bisa bekerja untuk mereka. Yang sesungguhnya diperlukan untuk belajar dari kehidupan adalah gairah, kombinasi antara cinta dan amarah. Jika kamu bekerja untuk uang, coba kalikan gajimu 40 tahun ke depan. Kamu akan memperoleh sebuah bayangan tentang apa aja yang mungkin dilakukan kebanyakan orang untuk menghabiskan hidup mereka. Dan iya betul, jika gaji 10 juta per bulan, berarti per tahun 120 juta, 40 tahun kerja cuma dapat 4,8 miliaran. Ya cuma kebeli satu rumah di Jakarta Selatan mungkin ya. Itu pun dapat yang kecil dan hidup kamu harus super hemat selama 40 tahun. Kebanyakan orang menjalani pendidikan universitas hanya 4 tahun, tapi belajar bagaimana agar uang itu bisa bekerja untukmu adalah pelajaran seumur hidup. Karena semakin banyak yang dipelajari, semakin banyak pula yang harus diketahui. Maka kuncinya munculkanlah gairah itu, lalu belajarlah. Belajar dari kehidupan. Oke, pelajaran dilanjutkan. Perbincangan antara Robert, Mike, dan ayah Mike atau ayah kaya itu terus berjalan. Semakin menarik karena ayah kaya menyuruh Robert dan Mike untuk bekerja seperti biasa di toko swalayan itu ya, tanpa digaji. Wow, ya pasti Robert menolaknya. Namun karena gairah untuk belajar, tapi akhirnya Robert menerima tawaran itu. 3 minggu berlalu bekerja tanpa digaji. Ayah kaya mampir ke toko itu lalu mengajak Robert dan Mike untuk jalan-jalan. Nah, lalu pelajaran dari ayah kaya ini kita lanjutkan. Poin yang keempat. Lihatlah suatu titik yang orang lain tidak mampu melihatnya. Kebanyakan orang bekerja sangat keras untuk mendapatkan sedikit uang dari gaji, bergantung pada ilusi keterjaminan kerja, merindukan liburan setiap minggu atau setiap tahunnya, serta uang pensiun yang amat kecil setelah 40 tahun bekerja. Ini benar sekali sih, bayangkan teman-teman bekerja di perusahaan dengan gaji 2 digit, tapi uang pensiun hanya sekitar 2 jutaan, ya mengerikan, jelek banget gitu. Untuk keluar dari itu, kamu harus dapat melihat suatu titik, sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah beruntung untuk melihatnya. Sedangkan kebanyakan orang itu terjebak dengan sebuah perangkap yang mengurung mereka, yaitu uang yang lebih besar. Sedangkan titik yang harus dicari itu adalah peluang. Ayah kaya lalu menawari Robert dan Mike untuk melanjutkan bekerja dengan gaji 25 sen per jam, 500 gitu ya. Lalu $1 per jam, sekitar 15.000 sekarang. Lalu $2 per jam, 30.000, lalu $5 per jam atau sekitar 225.000 dalam 3 jam bekerja, di mana pekerjaannya hanya membersihkan debu. Ini menarik bukan? Apalagi untuk anak SD gitu ya. Tapi mereka menolaknya. Robert dan Mike menolak itu. Kenapa? Karena orang kaya tidak bekerja untuk uang. Itu prinsip pertama. Sedangkan kebanyakan orang bekerja untuk uang, dan itu diawali dengan mereka memberikan harga untuk dirinya. Kenapa seperti itu? Karena emosi manusia yang disebut dengan ketakutan dan ketamakan. Takut hidup tanpa uang memotivasi orang untuk bekerja keras setelah mendapatkan gaji. Setelah itu muncullah ketamakan, mengajak orang berpikir tentang semua hal yang indah yang bisa dilakukan dengan uang itu. Sehingga mereka menawarkan diri untuk bekerja kepada orang lain dengan harga tertentu. Nah, kalau udah seperti ini, mereka tidak akan mampu melihat titik peluang itu dan akan terjebak dengan sebuah pola. Poin yang kelima. Awal mula pola yang disebut dengan rat race atau perlombaan tikus. Pola itu adalah bangun, bekerja, lalu membayar segala keperluan atau kesenangan. Bangun lagi, bekerja lagi, lalu membayar keperluan dan kesenangan lagi. Tawarilah mereka uang lebih banyak, tapi pengeluaran mereka akan semakin banyak juga. Inilah awal dari sebuah perlombaan tikus. Ketakutan yang kita bahas tadi menjadikan orang suka menimbun uang. Takut kehilangan uang, takut menjadi miskin, sehingga dia harus lebih banyak bekerja. Kalaupun kelihatan kaya, tapi jiwanya tidaklah tenang. Ada juga ketamakan menjadikan orang ingin mendapatkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan kesenangan yang lebih banyak pula. Control self reward mungkin bahasa kerennya gitu ya. Tapi setelahnya dia harus bekerja keras lagi. Sehingga uang yang didapat itu tidaklah menenangkan jiwa mereka juga. Pada akhirnya dua kondisi itu menjadikan orang membuat pola yang sama, yaitu bangun, bekerja, dan bayar semua kebutuhan. Teman-teman, kita lanjutkan buku Rich Dad Poor Dad ke pelajaran ayah kaya yang kedua, tentang kecerdasan finansial. Jika kamu ingin membangun sebuah gedung pencakar langit, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggali lubang yang dalam dan membuat fondasi yang sangat kokoh. Fondasi itulah yang kita sebut dengan kecerdasan finansial. Mereka yang mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat, kemudian segera jatuh miskin, itulah mereka yang ingin membangun gedung tinggi,
tetapi dengan pondasi yang sangat tipis, bahkan bisa jadi tanpa pondasi sama sekali. Parahnya, sistem di sekolah kita masih percaya dengan rumah yang dibangun tanpa pondasi. Sehingga banyak yang ingin kaya dengan cepat, tetapi ketika tercapai, dia tidak tahu harus berbuat apa selain menghabiskannya habis-habisan. Lalu bagaimana membangun pondasi kecerdasan finansial itu? Pertama, belajarlah akuntansi. Iya, benar. Kamu nggak salah dengar. Pelajaran yang membosankan itu harus kamu kuasai. Rekan bisnis kamu kuasai, keluarga kuasai, termasuk anak-anak kamu kuasai. Loh, gimana caranya anak-anak kita kuasai? Caranya adalah kita sederhanakan akuntansi itu. Buku ini akan membantu kamu menyederhanakan pelajaran yang rumit dan membosankan itu. Penyebab utama masalah finansial adalah tidak bisa membedakan antara aset dan liabilitas. Di sisi lain, rahasia utama untuk menjadi kaya adalah mampu membedakan mana aset, mana liabilitas. So, pertama-tama kita pelajari kedua benda itu dalam sebuah benda yang disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan itu minimal terdiri dari dua laporan. Pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, dan yang kedua adalah laporan neraca atau balance sheet. Semua bisnis, semua investasi, termasuk keuangan kamu pribadi, keuangan keluarga kamu, pasti bermain dengan dua benda ini, yaitu income statement dan balance sheet. Ini adalah contoh laporan laba rugi. Isinya bercerita tentang pendapatan dan pengeluaran. Ini adalah contoh laporan neraca atau balance sheet, ceritanya tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita coba membaca laporan keuangan dalam bentuk diagram yang lebih sederhana. Bahkan menurut saya ini sederhana banget. Kotak yang berwarna orange adalah laporan laba rugi. Kotak yang berwarna biru adalah laporan neraca. Laba rugi adalah dompet, isinya uang. Ada uang yang masuk, ada uang yang keluar. Ada pemasukan atau income, ada pengeluaran atau expenses. Neraca adalah gudang yang berisi barang-barang. Ada yang menghasilkan uang, ada yang mengurangi uang. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam dompet tadi. Kebalikannya, liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari dompet tadi. Setelah kita tahu diagram itu, kita coba memahami cerita di dalamnya. Cerita itu yang sering disebut dengan arus kas atau cash flow. Ya karena angka itu sebetulnya tidak terlalu berarti tanpa kita ngerti alur ceritanya. Yang pertama, ini adalah pola cash flow orang miskin. Dia punya pendapatan, misalnya gaji gitu ya, masuk ke dompet sebagai income, lalu dia keluar lagi atau expense dalam bentuk makanan, pakaian, hiburan, dan lain sebagainya. Mana aset dan liabilitasnya? Kata Pak Robert, cenderung orang miskin tidak punya karena dia nggak kebelilah atau nggak sempat berpikir untuk memberi aset dan liabilitas. Yang kedua, ini adalah pola cash flow orang middle class. Dia punya pendapatan tinggi, umumnya dari gaji atau karirnya, masuk ke dalam dompet sebagai income, kemudian sebagian keluar atau expense dalam bentuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian yang lain dibelikan berbagai macam liabilitas, yang itu justru menambah expense-nya tadi. Sehingga mungkin gaji dia tinggi, tetapi pengeluaran juga tinggi. Beli mobil kedua lah, atau pakai kartu kredit lah, atau liburan berlebihan, dan lain sebagainya. Jika pola hidup kamu adalah menghabiskan semua yang kamu dapatkan, kemungkinan besar ketika kamu dapatkan uang yang besar, pengeluaranmu akan semakin besar juga. Yang ketiga, ini adalah pola cash flow orang kaya. Dia punya aset yang memberikan pemasukan atau income yang dia mengakomodir pengeluaran atau expense sehari-harinya. Kemudian income yang melebihi pengeluaran itu dia belikan aset lagi, sehingga income itu akan terus naik. Semakin lama semakin jauh di atas expensesnya, di atas pengeluaran sehari-harinya. Nah, itulah yang disebut dengan kaya. Dari diagram-diagram itu kita bisa melihat dengan jelas perbedaan pola arus kas orang miskin, middle class, dan orang kaya. Memang ketiganya punya persamaan, mereka sama-sama punya uang yang masuk atau pemasukan, tetapi bedanya adalah perilaku mereka membelanjakan atau menggunakan uangnya itu. Nah, kemampuan dalam mengelola uang itu adalah kecerdasan finansial. Tapi tidak cukup hanya itu, kita coba pelajari tentang middle class yang mereka terjebak di dalam loop, biar kita nggak terjebak juga. Ada pasangan muda yang mereka baru menikah, punya pendidikan tinggi, kemudian mereka berdua bekerja, lalu tinggal di sebuah apartemen secara sewa. Selain sewa, mereka juga punya pengeluaran lain yaitu pajak penghasilan 10% dan potongan jaminan yang kalau ditotal sekitar 15%. Karena keduanya bekerja, terlihat pemasukannya meningkat 2 kali dari awalnya 1 gaji menjadi 2 gaji. Pemasukan naik dong, dengan liabilitas yang tetap ya. Gabungan gaji 2 orang kelihatannya cukup tinggi, jadi mereka memutuskan pindah dengan membeli rumah secara kredit.
Ya karena rumah baru tentunya diiringi dengan membeli furnitur baru dong, peralatan baru. Termasuk mereka memutuskan membeli mobil sebagai transportasi sehari-hari dari rumah yang berada di daerah yang mungkin cukup jauh dari lokasi kerja. Ya beli mobil juga secara kredit. Di sini pemasukan mereka tetap, tetapi liabilitas mereka naik, mengakibatkan pengeluaran bulanan mereka menjadi naik. Kemudian sadar akan pengeluaran yang naik, mereka pun yakin harus bekerja lebih keras lagi agar dapat gaji yang lebih tinggi. Lalu anak mereka pun lahir, pengeluaran semakin naik, belanja kebutuhan sehari-hari semakin perlukan dan harus segera. Akhirnya mereka memutuskan menggunakan uang dari masa depan untuk memenuhi semua kebutuhan itu, kartu kredit dan pinjol. Jadi mereka pun harus bekerja lebih keras lagi agar gajinya bisa menopang semua liabilitasnya. Di sini sebetulnya mereka sudah terjebak dalam sebuah perlombaan tikus. Klimaksnya adalah ketika kredit sudah jatuh tempo tetapi belum terlunasi, maka orang bank akan datang seperti pahlawan dengan menawarkan sebuah tawaran yang indah yang disebut dengan bill consolidation. Saya tidak tahu di Indonesia ini populer atau tidak ya. Intinya, semua kredit mereka termasuk kartu kredit beserta bunga-bunganya dilunasi oleh pihak bank semuanya. Dengan jaminan tentunya rumah mereka atau aset yang lain. Sebagai bayarannya mereka hanya punya satu hutang, yaitu satu kredit dengan cicilan sangat rendah tetapi dengan tempo yang cukup panjang. Bisa yang awalnya 15 tahun menjadi 30-an tahun. Kayaknya pas pensiun baru lunas ini mah. Ngerinya adalah pasangan itu menyangka telah keluar dari sebuah lubang, padahal nyatanya dia sedang masuk ke lubang yang lebih besar. Ilustrasi ini diangkat dari real case yang sering ditemukan oleh Pak Robert dalam trainingnya. Kalau kita lihat, seperti ini juga banyak ditemukan yang di sekitar kita. Atau jangan-jangan kamu malah mengalaminya. Yang ketiga, tentang KPR. Berbicara tentang rumah, di umur 16-an tahun Pak Robert berdebat dengan ayah kandungnya tentang posisi rumah. Menurut Pak Robert, dari ayah kayanya, rumah adalah liabilitas. Sedangkan menurut ayah miskin, rumah justru aset dan investasi terbesar. Kita coba gali. Banyak orang bekerja sepanjang hidup untuk membayar rumah yang tidak mereka miliki. Ini sudut pandang yang menarik ya. Karena memang ketika kamu mencicil rumah misalkan 15 tahun, 20 tahun, selama itu belum lunas, status rumahnya sebetulnya belum kamu miliki. Kalau kamu bekerja selama 20 tahun atau 15 tahun tadi, ya sebetulnya kamu kerja hanya untuk membayari rumahmu itu. Andai kata ya, bunga kredit ketika kita KPR itu berkurang, tetap saja semua itu dibayar oleh gajimu yang sudah dipotong pajak sebetulnya. Cuma nggak nyadar mungkin. Pajak properti tetap harus dibayar, padahal bisa jadi rumah itu belum 100% milik kamu. Faktanya, harga atau nilai properti sebetulnya nggak selalu naik nih. Bisa jadi tahun ini properti naik 4%. Tetapi inflasi naik di angka 4% juga, ya sebetulnya nggak ada kenaikan. Nah kemudian ini sebuah poin penting dari Pak Robert. Kerugian terbesar adalah hilangnya kesempatan. Ketika kamu mulai mengkredit rumah, banyak bagian dari gajimu akan terus-menerus mengalir keluar dari kolom pengeluaran setiap bulan selama bertahun-tahun. Rincinya begini, pertama kamu kehilangan waktu karena dalam jangka waktu itu, aset lain sebetulnya bisa berkembang, yang minimal reksadana ya. Yang kedua, kamu kehilangan modal tambahan, karena rumah itu harus dirawat, tentunya dengan banyak biaya. Selain bayar cicilan, pasti ada biaya pemeliharaan. Yang ketiga, kamu kehilangan kesempatan belajar, karena uangnya fokus pada kredit. Kamu tidak bisa mencoba untuk berinvestasi lalu belajar dari pengalaman menjadi investor itu. Kenapa? Karena menjadi investor profesional butuh pengalaman. Poin keempat tentang kecerdasan finansial. Mengapa orang kaya semakin kaya dan middle class sulit untuk menjadi kaya? Ayah kaya memiliki pola cash flow dengan karakteristik investasi dan meminimalisasi liabilitas. Kolom income jauh lebih tinggi daripada expenses, sehingga selalu aja ada sisa. Nah, sisa inilah kemudian dibelikan aset olehnya dengan menambah bisnisnya atau menjadi investor pada bisnis orang lain. Sehingga kolom aset ayah kaya itu akan terus bertumbuh. Kolom income-nya pun akan ikut bertumbuh. Sebetulnya ini bisa kita langsung tiru ya teman-teman. Misalkan ketika setiap bulan dari gaji kita, dari apapun pendapatan kita, ada sisa misalkan 100 ribu, 150 ribu, masukkan saja ke dalam saham. Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian ayah miskin, representasi dari middle class tadi, memiliki pola cash flow dengan karakteristik hanya mengandalkan gaji sebagai income utamanya. Ketika gajinya naik, sayangnya pajak penghasilan juga naik, potongan tunjangan juga naik. Sehingga secara natural, income-nya naik tetapi liabilitasnya juga naik. Di samping expenses atau pengeluaran lainnya yang seiring waktu juga akan pasti naik. Dia terus
terus-menerus berkutat di sini dan akhirnya terjebak. Maka yang paling mengerikan adalah ketika si gaji itu tiba-tiba hilang. Ngeri banget, entah karena pensiun atau kena PHK. Maka apa jalan keluarnya? Biasanya, middle class itu akan mengandalkan investasi melalui manajer investasi atau sering kita sebut dengan produk reksadana. Alasan paling umum adalah kelas menengah tidak ada waktu untuk belajar lah, atau tidak ada waktu untuk berinvestasi. Mereka masuk di reksadana dengan sebuah dogma, mainkanlah uang Anda dengan cara yang aman dan hindari risiko. Sehingga menyimpulkan bahwa membeli aset adalah riskan. Apakah ini salah? Ya enggak juga sih sebetulnya. Tetapi kata Pak Robert, hal ini tidak akan menyelesaikan masalah karena kenyataannya neraca keuangan mereka tetap tidak seimbang. Ya betul juga sih ini. Kenyataannya reksadana fixed income dengan growth 7% per tahun sepertinya nggak akan bisa mengimbangi kenaikan pengeluaran per tahun. Jadi sekedar mengkompensasi inflasi saja. Tapi itu tetap lebih baik daripada menabung. Membeli aset tidaklah riskan. Mereka yang menyebut itu riskan sebetulnya disebabkan karena tidak punya kecerdasan finansial tadi. Membeli aset atau investasi sesungguhnya bisa memberikan hasil 100%, bahkan tidak terbatas. Wow, ini teorinya Pak Robert. Maka belilah aset yang menambah pemasukan, lalu beli lagi, kamu akan kaya. Poin yang kelima, cara menghitung kekayaan. Orang umumnya menghitung kekayaan bersih atau net worth dengan mengurangi nilai total aset dengan nilai total likuiditas. Pak Robert ini beda. Dia menggunakan definisi dari Buckminster Fuller atau Mr. R, seorang arsitek Amerika yang cukup kontroversi. Menurut Mr. R, kekayaan adalah besarnya cash flow di kolom aset dibandingkan dengan kolom expenses atau pengeluaran. Dia tidak mengukur air di bak mandinya, tetapi mengukur deras air di keran yang masuk ke bak mandi itu. Ini definisi yang unik dan out of the box sih sebetulnya. Sangat berbeda dengan definisi di ilmu akuntansi atau yang lainnya. Artinya adalah, jika kamu punya pemasukan yang bersumber dari asetmu sebesar 15 juta sebulan, tapi pengeluaranmu sebulan adalah 30 juta, maka sebetulnya kamu tergolong miskin, guys. Lah, kalau nggak punya aset, ya super miskin dong. Tapi jika pengeluaranmu sebulan adalah 15 juta, sama dengan pemasukan yang bersumber dari aset kamu tadi, maka kamu berkecukupan. Belum kaya loh ya. Maka, untuk menjadi kaya, kamu punya dua opsi nih. Menurunkan pengeluaranmu atau menaikkan asetmu. Tapi menurunkan pengeluaran itu jauh lebih sulit daripada menaikkan aset. Jadi opsi kedua adalah yang terbaik. Fokus di aset ya, bukan pemasukannya. Karena pemasukan itu akan mengikuti aset. Kemudian, hal yang menarik dari definisi kekayaan Mr. R ini adalah dia tidak memperhitungkan gaji dan aset-aset mangkrak atau aset yang tidak menghasilkan uang. Ini betul-betul definisi kekayaan bagi orang yang mau kaya. Luar biasa. Dengan definisi ini, kamu bisa hitung kekayaanmu secara sederhana dengan sebuah rumus. Andaikan kamu resign hari ini, berapa lama kamu dapat bertahan hidup? 1 tahun? 6 bulan? 30 hari? Atau hanya 1 atau 2 hari sama sekali? Ya kamu miskin berat. Teman-teman, kita masuk ke pelajaran ketiga tentang mengelola imperium bisnismu sendiri. Pertama-tama, kita coba tarik pemahaman melihat peluang dalam bisnis yang kita kelola ini ke sistem pendidikan kita. Kata Pak Robert, fokus sistem pendidikan saat ini adalah menyiapkan anak-anak untuk dapat pekerjaan yang bagus dengan mengembangkan kemampuan skolastik. Skolastik saat ini betul-betul berfokus kepada kemampuan menerima pelajaran, dihafal, ditalar, dan dilakukan analisis detail terhadap suatu permasalahan. Setelah itu, anak-anak melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi, di mana mereka diminta fokus pada satu jurusan tertentu untuk menjadi seorang profesional. Mereka belajar menjadi insinyur, ilmuwan, polisi, dokter, koki, dan lain sebagainya. Dengan itu, mereka dapat masuk ke pasar tenaga kerja lalu bekerja untuk mendapatkan uang. Di akhir, mereka akan berkutat dengan kenaikan gaji, promosi, gelar profesi, mencari pekerjaan lainnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tidak salah, ini adalah pilihan. Tapi jika kamu ingin mempraktekkan ilmu mengelola bisnismu sendiri, ini bukanlah pilihan yang bagus. Sebabnya karena kamu fokus di kolom pemasukan atau income, bukan fokus di bisnismu yang terletak di kolom aset. Hanya saja, seringkali mereka dipaksa untuk menjadi apa yang mereka pelajari. Misalnya, kalau kamu masuk jurusan tata boga, ya harus jadi koki. Jurusan teknik, ya harus jadi insinyur. Jurusan hukum, ya harus jadi pengacara. Kemudian masalah selanjutnya adalah stigma bahwa ketika sudah mengambil salah satu profesi itu, seolah-olah tidak layak atau setidaknya tidak ada waktu untuk mengurusi suatu bisnis. Di belahan dunia lain, hal ini disebut dengan diskriminasi pengetahuan. Seolah-olah orang yang udah belajar satu bidang gak boleh menyentuh bidang ilmu yang lain. Padahal, kalau kamu mau berbisnis, kamu harus ngerti banyak ilmu.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Poin yang pertama, mulailah sekarang. Jika kamu saat ini seorang profesional, mulailah membeli aset-aset yang real, bukan aset yang sebenarnya itu liabilitas. Misal kamu membeli mobil baru, ya saat itu pula harganya menyusut 30%. Dan lama-kelamaan nilainya juga akan selalu menyusut, termasuk dia akan memakan banyak uang milik kamu. Kemudian jika kamu sudah dewasa, jaga pengeluaran agar tetap rendah, kurangi liabilitas, dan rajinlah membeli aset-aset yang solid, memberikan pemasukan tadi. Untuk hal ini cobalah frugal living. Kemudian jika kamu masih muda dan tinggal dengan orang tua, maka belajarlah untuk membedakan mana yang disebut aset dan mana yang disebut liabilitas. Serta banyaklah belajar membangun kolom aset yang baik. Jadi lebih kepada investasi leher ke atas. Poin yang kedua, aset apa saja yang direkomendasikan oleh Pak Robert? Nomor 1, bisnis autopilot atau yang nggak butuh kehadiran kamu. Artinya bisnis itu ya dijalankan oleh orang lain sebagai manajer. Kamu cukup sebagai owner atau shareholder. Kalau bisnis itu membutuhkan kamu untuk selalu hadir, itu bukan bisnis, tetapi profesi kamu. Jika saat ini bisnismu belum autopilot, mulailah belajar agar dia bisa kamu tinggalkan dengan damai. Running in peace. Nomor 2, saham. Kamu akuisisi bisnis orang lain yang sudah berjalan dan baik secara keuangan. Umumnya membeli saham ini memang di pasar saham terbuka, tapi kamu juga bisa membeli bisnis di luar itu melalui jaringan atau network. Yang ketiga adalah obligasi atau sukuk. Nomor 4, reksadana. Lah, bukan reksadana itu sebelumnya tidak direkomendasikan oleh Pak Robert? Betul. Jadi permasalahannya bukan di reksadananya, tetapi di mindsetnya. Reksadana ini bagi middle class adalah exit strategi, tetapi bagi orang kaya itu seperti mesin pencetak uang otomatis. Artinya adalah ketika middle class itu menyimpan uangnya di reksadana, mereka sudah diam, tidak melakukan apa-apa, dan berharap penuh kepada reksadana itu. Tetapi bagi orang kaya, dia menyimpan uangnya di reksadana untuk memastikan bahwa uangnya itu akan terus-menerus bertumbuh. Sehingga dia bisa fokus untuk mengurusi bisnis dan asetnya yang lain. Nomor 5, properti atau real estate, tapi yang menghasilkan ya. Entah itu disewakan sebagai kos-kosan atau kontrakan atau apartemen atau hotel dan lain sebagainya. Jangan sampai properti itu mangkrak karena ketika dia tidak menghasilkan, maka dia sudah bukan aset lagi, dia justru akan menjadi liabilitas buat kamu. Nomor 6 ada royalti. Baik kamu membuat karya apapun seperti buku, merekaman, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah banyak sekali platform yang akan menyediakan royalti untuk kamu dengan semua konten yang kamu buat secara kreatif. Kita lanjutkan. Ayah kaya mengajarkan belilah aset yang kamu sukai karena jika kamu tidak suka, kamu tidak akan memeliharanya. Jadi Pak Robert ini suka dengan bangunan dan tanah, maka dia mengumpulkan real estate. Dia juga menyukai saham perusahaan-perusahaan kecil, maka dia membeli saham-saham yang baru mulai atau membeli yang sudah initial public offering. Bermain aktif di kolom aset ini membutuhkan akuntansi dan manajemen finansial, dan Pak Robert menjalani itu beberapa tahun sembari bekerja di Marine Corps dan Xerox. Inilah contoh mengelola bisnismu sendiri dengan tanpa meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Dan kamu, siapapun kamu, bisa melakukannya. Jadi mengelola bisnismu sendiri maksudnya adalah game atau permainan, membangun dan menjaga kolom asetmu. Bukan tiba-tiba resign dari pekerjaan lalu buka toko kelontong lalu duduk jualan minyak dan beras. Gamenya sederhana saja, yaitu ketika ada 100.000 masuk ke dalam kolom aset kamu, jangan pernah biarkan dia keluar. Aset ya, bukan pemasukan. Misalnya saham tadi, kalau kamu punya saham 100.000 rupiah, ya udah biarin aja, dia akan bekerja menghasilkan profit. Profit itulah yang akan masuk menjadi income buat kamu. Nah, teman-teman, jadikan game ini sebagai kebiasaan teman-teman sehari-hari. Sekarang kamu mungkin hanya bermain dengan 100.000 rupiah, tetapi nanti kamu akan bermain dengan 100 miliar rupiah. Percaya aja. Poin yang ketiga, mindset tentang kemewahan. Banyak orang salah mendefinisikan tentang kemewahan, lalu tertukar dengan flexing. Teman-teman, ingat definisi kekayaan dari Mr. R, bahwa kekayaan itu adalah cash flow dari aset dibandingkan dengan pengeluaran kamu. Maka ketika cash flow dari aset itu jauh melebihi pengeluaran sehari-hari kamu sudah bisa membeli barang mewah. Besarannya tidak melampaui dari deviasi antara cash flow dari aset itu terhadap pengeluaran kamu. Misalnya, ketika kamu punya cash flow dari aset sebesar 240 juta dalam 1 tahun, dikurangi pengeluaran kamu sebesar 180 juta,
maka deviasinya adalah 60 juta. Kamu bisa membeli barang mewah dengan 60 juta itu. Nah, disinilah perbedaan antara mindset mewah dengan flexing. Orang kaya menjadikan barang mewah bukan sebagai prioritas utama. Mereka membelinya setelah terjadi pertumbuhan dari kolom aset tadi. Jadi, pastikan dulu bahwa cash flow dari aset itu tumbuh, baru mengambil kelebihannya untuk barang-barang mewah. Jika belum tumbuh atau tumbuh sih, tetapi belum stabil, maka kamu tahan kelebihan itu dan beli lagi aset. Seringkali middle class menjadikan barang mewah sebagai prioritas utama. Beli rumah besar, pakaian mahal, tas branded, perhiasan, dan lain sebagainya karena ingin terlihat kaya. Bahkan, mereka bisa saja membelinya dengan uang yang belum dia dapatkan saat itu, dengan berhutang, apapun istilahnya. Pak Robert malah memberikan sebuah sarkas. Mereka membeli barang-barang mewah untuk dirinya sendiri dengan menggunakan uang warisan untuk anak-anak mereka. Teman-teman, tak terasa kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat, tentang pajak dan kekuatan korporasi. Bagian yang pertama tentang sejarah pajak. Awalnya, di Inggris dan Amerika tidak ada pajak, kecuali pungutan untuk biaya perang seperti tahun 1799 di Inggris dan 1861 di Amerika. Barulah tahun 1874, di Inggris ada pajak penghasilan atau PPh kita sebut ya. Disusul tahun 1913 di Amerika, ngikutin tuh ada PPh. Ide awal PPh ini hanya untuk orang kaya sebetulnya, lalu muncul gagasan bahwa pajak untuk menghukum orang yang kaya, sehingga mayoritas orang menerima adanya pajak tersebut dan sahlah secara konstitusi. Itu ceritanya. Cuma kenyataannya, mau orang kaya ataupun orang miskin, semuanya kena pajak. Orang pemerintahan memiliki perspektif yang berbeda dengan pebisnis. Semakin banyak uang yang dibelanjakan, semakin dia akan dihormati. Berbeda dengan bisnis, semakin efisien uang yang dibelanjakan, semakin dia akan dihormati. Makanya, agar pemerintah tumbuh, mereka harus mengumpulkan banyak pajak. Ayah kaya mengatakan karyawan pemerintah atau PNS itu sekumpulan pencuri yang malas, narikin pajak mulu gitu ya. Ayah miskin mengatakan orang kaya itu para bajingan yang rakus sehingga harus dikenai pajak yang lebih besar. Nah, ini dua perspektif yang sekali lagi mereka berbeda ya antara ayah kaya dan ayah miskin. Kalau kembali ke cerita Robin Hood tadi, ide mengambil dari yang kaya untuk dibagikan kepada yang miskin, dalam hal ini pajak gitu, sebetulnya masih masuk akal sih. Cuma sayang, pemerintah mengambil dari semua orang itu. Mau dia kaya ataupun dia miskin, dikenai aturan pajak. Kan kita jadi kesel ya. Yang lebih kesel lagi adalah kenyataan bahwa pajak yang dikumpulkan pemerintah itu akhirnya mengalir lagi ke orang kaya. Lah gimana? Caranya adalah dengan mesin korporasi. Jadi ketika pajak itu berhasil dikumpulkan oleh pemerintah, uang itu kemudian dikucurkan kembali lewat berbagai macam keran proyek pemerintah. Nah, kira-kira ketika ada proyek ini, siapakah yang akan menerima kontraknya? Ya tentu orang yang punya korporasi. Maka pemerintah kini menjadi sebuah kolam uang bagi korporasi, orang-orang kaya yang mereka punya perusahaan yang besar. Tapi di sisi lain, jika kamu seorang birokrat pemerintah, kamu akan dituntut untuk menguras kolam itu sehabis-habisnya. Kalau tidak, maka tahun berikutnya uang yang kamu pegang pasti akan dikurangi. Menarik ya? Kemudian pembangunan proyek pemerintah akan selalu tumbuh kan ya. Maka kolam pun harus dibuat lebih besar. Uang yang masuk harus lebih banyak dong. Nah, disinilah pajak mulai merambah ke mayoritas populasi. Jadi nggak cuma orang kaya doang yang diambilin pajaknya, merambah kepada middle class, termasuk juga pada orang-orang miskin. Jika masih kurang, maka pajakilah apapun yang bisa dipajaki dari orang-orang yang paling banyak itu. Entah namanya PPh, PPN, pajak natura, pajak hibah, atau istilah-istilah lain yang intinya sama-sama pajak sih. Tapi berbahagialah orang kaya karena kolam uang itu akan semakin besar, alirannya justru akan semakin deras kepada korporasi-korporasi mereka. Ya singkatnya seperti itu. Bagian yang kedua, bagaimana cara kita berlindung dari pajak di balik lembaran kertas korporasi? Karena pajak penghasilan yang hampir 50%, maka rata-rata orang Amerika, kalau dihitung-hitung 5-6 bulan dari 12 bulan mereka bekerja, itu mereka bekerja untuk pemerintah doang. Sebelum uang itu cukup untuk membayar seluruh expense-nya sendiri. Ya, jadi semakin mereka bekerja keras, semakin banyak pajak yang harus dibayar. Karena persentase 10% tadi ya. Sedangkan orang kaya berlindung di korporasi. Inilah rahasia terbesar orang kaya. Sebenarnya korporasi itu bukanlah benda yang nyata-nyata banget kok. Dia hanya file folder, lembaran-lembaran kertas di suatu map berisi informasi legal berada di kantor notaris yang disahkan oleh pemerintah itu sendiri. Di Amerika, penggunaan korporasi menjadi populer sejak undang-undang penghasilan itu disahkan atau sejak adanya pajak penghasilan tadi, PPh tadi.
Kenapa? Karena tarif pajak korporasi jauh lebih rendah daripada individu. Nah, inilah langkah awal orang kaya menghindari pajak. Contoh lain, mereka menghindari pajak dengan bab 1031 Internal Revenue Code, yang intinya itu mengizinkan seorang penjual menunda pajak atas properti yang dijualnya untuk mendapatkan capital gain dengan cara menukarkan properti yang lebih mahal. Ini menarik. Jadi selama uang kamu diputar untuk beli properti, ya selamanya tidak akan kena pajak. Ini trik orang kaya semakin kaya, dan ini legal. Saya tidak tahu aturan di Indonesia seperti apa tepatnya ya. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan aturan dari pemerintah PPN 0% untuk properti di bawah 2 miliar. Itu salah satu cara untuk menghindari pajak. Pak Robert sampai memberikan sebuah kalimat menarik. Orang miskin dan kelas menengah, mereka hanya duduk dan membiarkan jarum pemerintah menusuk lengan mereka dan darah mereka dihisap. Oh, ngeri juga ini bahasanya. Jadi ingatlah pelajaran pertama tentang mempunyai uang yang bekerja untuk kamu, bahwa sungguh-sungguhlah dalam kekuatan, dan pengetahuan itu adalah kekuatan. Ayah kaya mengingatkan bahwa penggertak terbesar bukanlah bos atau supervisor, tetapi petugas pajak. Dia akan selalu mengambil lebih jika kamu membiarkannya. Maka lawanlah dia dengan pengetahuan kamu, itulah kekuatan kamu. Itu sebabnya ayah kaya membayar banyak akuntan pajak dan pengacara yang pintar, karena itu jauh lebih murah daripada uangnya diambil oleh petugas pajak. Nah, ini berbeda dengan ayah miskin. Dia mengatakan bahwa berusahalah untuk menaiki tangga perusahaan. Dia tidak mengerti bahwa andaikan Pak Robert itu melakukan itu, maka dia seperti sapi jinak untuk diperah terus-menerus. Ketika umur 15 tahun, Pak Robert mencoba mengikuti saran dari ayah miskin, tetapi ketika umur 20, dia mulai sadar tuh bahwa nasihat dari ayah kaya itu mulai masuk akal. Maka dia mengatakan, saya meninggalkan Marine Corps dan bekerja untuk Xerox. Saya menghasilkan banyak uang, tetapi ketika saya melihat slip gaji saya, selalu saja saya kecewa. Potongannya selalu besar, dan semakin keras saya bekerja, semakin besar juga potongannya. Nah, akhirnya di tahun 74, Pak Robert membuat korporasinya sendiri dengan modal dari uang gajinya. Jadi secara konsisten dia memanfaatkan uang gajinya untuk berbisnis di korporasinya. Kurang dari 3 tahun, Pak Robert akhirnya mendapatkan pemasukan yang lebih besar dari korporasinya dibandingkan dari gajinya di Xerox. Jadi dalam waktu singkat, dia mampu membeli Porsche yang pertama dengan uang yang belum kena pajak. Bagaimana itu bisa terjadi? Pak Robert memberikan beberapa tips untuk kita semua. Untuk bisa masuk di dunia korporasi itu, kata Pak Robert, kamu harus punya kecerdasan finansial dengan minimal 4 hal. Yang pertama, ilmu tentang akuntansi. Kecerdasan finansial itu adalah mampu membaca dan memahami cerita dalam sebuah laporan keuangan. Seperti pelajaran sebelumnya, nggak cuma angka, tetapi kita tahu cerita di dalamnya. Kemampuan ini membuat kamu bisa melihat kekuatan dan kelemahan bisnis yang kamu jalani sendiri atau perusahaan yang akan kamu beli. Ini adalah otak kiri atau sisi detail. Yang kedua, ilmu tentang investasi. Ini adalah ilmu tentang uang yang menghasilkan uang. Bahasa lainnya adalah, ini adalah otak kanan atau sisi kreatif. Yang ketiga adalah marketing atau ilmu tentang penawaran dan permintaan. Sehingga kamu tahu kapan kamu harus beli dan kamu tahu kapan harus jual. Yang keempat adalah hukum. Ini yang berhubungan dengan pajak dan korporasi. Orang yang mengerti hukum, baik itu tentang bisnis ataupun pajak, dia akan menjadi kaya lebih cepat dengan korporasinya dibandingkan orang yang tidak mengerti sama sekali. Kenapa? Karena 2 hal. Yang pertama, dia akan mampu mengambil keuntungan dari pajak. Korporasi dapat melakukan banyak hal daripada individu. Contohnya misalkan membayar pengeluaran atau beban sebelum dia membayar pajak. Contohnya liburan dalam bentuk pertemuan pengurus, atau membayar mobil asuransi, atau maintenance menggunakan beban perusahaan, termasuk juga jamuan atau makan di restoran menggunakan beban perusahaan atau korporasi. Atau apapun itu tanpa kamu membayar pajak, dan semua itu legal di bawah naungan korporasi. Loh, sekilas nggak ada bedanya ya? Ada, dan itu signifikan. Contohnya ketika kamu liburan menggunakan beban korporasi, maka korporasi itu cukup membayar pajak konsumsinya buat liburan kamu. Tapi beda cerita ketika kamu ngambil dulu keuntungan dari perusahaan kamu, korporasi kamu, baru kamu pergi liburan. Setidaknya kamu akan dikenai 2 pajak. Pertama, pajak konsumsi ketika kamu liburan. Yang kedua, pajak penghasilan kamu. Sebelum pajak-pajak yang lain yang sebetulnya bisa didiskon ketika uang itu masih ada di korporasi. Oke, selain itu, begitu banyak pajak yang lebih menguntungkan jika atas nama korporasi. Misalkan, pajak penghasilan kamu akan dikenakan di akhir setelah semua pengeluaran dan kebutuhan kamu terpenuhi. Seperti tadi ya. Bahkan, kalau dividen umumnya tidak dikenakan pajak. Atau pajak progresif.
Umumnya, progresif ini 0% untuk kendaraan atas nama korporasi, berapapun jumlahnya. Tapi kalau atas nama pribadi kamu, pajak progresif itu akan 1% untuk kendaraan kedua, 2% untuk kendaraan ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, kamu bisa mendapatkan perlindungan dari perkara hukum. Kebanyakan orang kaya menyimpan asetnya di bawah korporasi seperti mobil atas nama korporasi atau rumah atas nama korporasi. Sehingga ketika seorang individu menggugat orang kaya tadi, mereka seringkali menemui lapisan-lapisan perlindungan legal atau bahkan seolah-olah orang kaya itu nggak punya apa-apa. Ya karena semuanya di bawah aset korporasi. Kita lanjutkan teman-teman ke pelajaran yang kelima tentang cara menciptakan uang. Bagian yang pertama, sebenarnya uang itu diciptakan. Teman-teman, kita semua memiliki potensi yang luar biasa yang diberikan sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi satu-satunya yang menahan semua itu adalah keraguan-raguan. Setelah meninggalkan bangku sekolah, yang paling banyak diperhitungkan sebetulnya adalah sesuatu yang lebih dari sekedar gelar. Ada yang menyebutnya keberanian, nyali, kecerdikan, kegigihan, kelihayan. Apapun itu, itulah yang lebih banyak menentukan masa depan kamu daripada gelar akademis kamu. Menurut pengalaman pribadi Pak Robert, kecerdasan finansial menuntut keberanian, anti dari keraguan. Berani melakukan sesuatu dan berani mengambil risiko. Untuk apa? Hanya agar kamu memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup kamu. Jadi, kenapa susah-susah mengembangkan kecerdasan finansial? Karena jika kamu melakukannya, kamu akan sangat kaya. Tapi jika kamu melakukan kebalikannya, kamu akan melihat orang-orang bergerak maju dengan keberanian, sementara kamu dan yang lainnya terperangkap dalam lingkaran kehidupan yang busuk. Robert mengatakan, saya lebih menyambut perubahan daripada takut dengan perubahan. Saya lebih bergairah untuk menghasilkan jutaan dolar daripada khawatir kehilangan uang. Ini mindset yang keren. 300 tahun yang lalu tanah itu subur dan makmur. Maka orang yang memiliki tanah merekalah yang memiliki kekayaan. Era setelahnya muncullah pabrik dan industri. Maka kaum industrialislah yang memiliki kekayaan. Nah sekarang adalah abad informasi, maka orang yang memiliki informasi paling aktual, merekalah yang memiliki kekayaan. Contohlah Alphabet atau Google, atau perusahaan penyedia layanan teknologi informasi lainnya, merekalah yang menguasai kekayaan di era ini. Alphabet sendiri sekarang punya kekayaan 365 miliar dolar, atau sekitar 5.733 triliun rupiah. Ini udah hampir 2 kali lipat APBN suatu negara, Indonesia. Perubahan itu cepat banget terjadi dan dramatis, sehingga melahirkan jutaan baru sekaligus melahirkan orang-orang yang tertinggal jauh di belakang. Jutawan adalah mereka yang berani, orang-orang yang tertinggal adalah mereka yang penuh dengan keraguan. Nah, perilaku ini bisa dilihat dari bagaimana seseorang itu melakukan permainan. How you play the game is how you run your life. Dalam permainan cash flow misalnya, Pak Robert memberikan cerminan perilaku seseorang dalam urusan finansialnya. Yang pertama, ada orang yang punya banyak uang, tapi tidak tahu harus ngapain. Ada seorang wanita hadir di kelasnya Pak Robert. Dia baru saja bercerai dan marah karena perceraian itu. Dalam putaran pembukaan, dia menarik kartu dudet dengan gambar kapal di atasnya. Dia pun senang, wah saya dapat kapal. Lama-kelamaan dia menyadari bahwa angka-angka itu bekerja dan kapalnya itu justru memakan dia hidup-hidup. Dia pun kalah dan dia makin marah dong sampai meminta uang trainingnya dikembalikan. Suatu ketika, Pak Robert mendapatkan kabar bahwa wanita itu akhirnya sadar tentang hubungan antara permainan cash flow-nya dengan hidupnya sendiri. Dia menyadari bahwa 20 tahun pernikahannya dirasa menyenangkan, tetapi yang dia lakukan hanyalah mengumpulkan begitu banyak dudet seperti kapal tadi. Dia tidak mengerti tentang keuangan dan hanya menyerahkan kepada suaminya. Dia pun tidak tahu kemana semua uangnya itu pergi, termasuk tidak tahu bahwa uang itu pergi ke selingkuhan suaminya. Nah, inilah contoh orang yang mendapatkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, mereka punya banyak uang, tetapi tidak berhasil secara finansial. Yang kedua, ada orang-orang yang keluar dari perlombaan tikus. Mereka yang tercepat adalah mereka yang mengerti tentang angka-angka dan memiliki pikiran-pikiran yang kreatif. Mereka mengerti dengan pilihan yang begitu banyak. Dalam kehidupan nyatanya, orang kayalah yang seringkali mereka kreatif dan mereka berani mengambil risiko yang sebelumnya dia sudah perhitungkan. Yang ketiga, ada juga orang-orang yang mengeluh karena tidak dapat kartu peluang yang tepat, ya keputusan mereka akhirnya mereka menunggu. Yang keempat, ada juga orang-orang yang sudah dapat kartu peluang yang tepat, tapi tetap mengeluh juga karena tidak punya uang yang cukup. Akhirnya apa? Mereka pun sama memutuskan untuk menunggu.
Yang kelima, ada juga orang yang sudah dapat kartu peluang, dapat uangnya juga, dapat waktunya juga, tapi mereka gagal melihat bagaimana itu cocok dengan finansial mereka agar bisa keluar dari perlombaan tikus. Nah, orang seperti ini banyak sekali dan selalu saja berkutat dengan one single solution, yaitu kerja keras, menabung, dan berhutang atau berkredit. Jadi, sebenarnya kecerdasan finansial itu berbicara di semua kondisi seseorang. Jika kamu tidak dapat kartu peluang, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan? Atau ketika dapat peluang tapi tidak punya uang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Jadi ini soal seberapa kreatif kamu dalam memecahkan masalah finansial kamu sendiri di setiap kondisi yang kamu alami. Artinya begini teman-teman, jika kamu punya kecerdasan finansial, maka dalam kondisi apapun seharusnya kamu bisa menciptakan uang dong, ya kan? Nah, disinilah muncul satu konsep yang disebut dengan orang kaya menciptakan uang. Satu doktrin menarik dari ayah kaya adalah uang itu tidaklah nyata. Bukan karena dia dicetak hanya berbasis perjanjian ya, tanpa underlying value, tapi juga konsep orang kaya menciptakan uang tadi. Pak Robert membuktikan itu. Tahun 90-an, perekonomian Phoenix itu melesu, tapi bagi investor seperti Pak Robert, ini adalah pasar yang sempurna karena harga properti turun drastis. Rumah yang seharga $100.000 bisa jadi $75.000. Pak Robert datang ke kantor kepailitan tuh dengan bekal uang pinjaman $2.000. Dia memberikannya ke pengacara sebagai uang muka untuk akuisisi properti rumah seharga $20.000. Sambil proses itu, dia pasang iklan rumah $75.000 dijual dengan harga $60.000. Banyak calon pembeli menelpon, lalu mereka datang ke lokasi setelah rumah itu sah menjadi milik Pak Robert. Tak lama, rumah langsung terjual dengan perusahaan escrow yang memprosesnya. Dalam waktu 5 jam, Pak Robert menciptakan uang $40.000 dari $0. Ya, karena uang modal $2.000 itu secara teknis bukan miliknya, yaitu pinjaman. Pak Robert dan istrinya mampu menciptakan uang seperti itu di kolom asetnya sampai dengan $190.000 setahun. Bunganya 10% atau $19.000 dia simpan di korporasi mereka untuk membayar mobil, BBM, perjalanan wisata, asuransi, makan, dan lain sebagainya. Uang itu sudah habis sebelum dikenakan pajak oleh pemerintah. Uang itu diciptakan lalu dilindungi dengan korporasi. Menarik. Teman-teman, kita bisa lihat juga ketika pandemi COVID-19 kemarin, banyak investor saham yang justru mereka banyak membeli saham ketika IHSG turun drastis terpukul pandemi. Nah, sekarang kita bisa lihat capital gain mereka sudah sangat tinggi. Mereka berhasil menciptakan banyak uang. Menarik. Sekarang kita coba renungkan nih, mana yang lebih menarik antara bekerja keras membayar pajak lalu menabung dengan bunga 5% setahun misalkan yang kena pajak juga, dengan teman-teman meluangkan waktu untuk membangun kecerdasan finansial dan mengisi kolom aset untuk menciptakan uang. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua tentang investasi. Di tahun 1997, Pak Robert menggunakan 2 instrumen untuk menumbuhkan kekayaannya, properti dan saham. Properti sebagai pondasi yang memberikan arus kas dan pertumbuhan nilai, saham-saham kecil untuk pertumbuhan yang cepat. Ya, dia bukan memberikan rekomendasi buat kamu ya, karena setiap orang tentunya punya karakter finansial berbeda dan pasar pun cepat berubah. Yang pertama tentang properti atau real estate. Tahun 1989 di Portland, Oregon, banyak rumah gingerbread yang memasang tanda dijual. Saat itu pasar kayu mengerikan, pasar saham rontok, dan ekonomi sangat lesu. Pak Robert menghampiri salah satu rumah tahun 1930. Ya, dia berwarna biru muda, mungil dengan hiasan gingerbread di jendelanya. Di dalamnya ada tungku api dari batu karang dan 2 kamar tidur kecil. Ini kayak kontrakan yang sempurna gitu ya. Pak Robert membelinya seharga $45.000, lebih murah $20.000 dari penawarannya. Seminggu kemudian ada penyewa pertama, seorang profesor setempat. Dia mendapatkan $40 setiap bulan. Ya, kelihatannya kecil sih, tapi bagi dia ini menyenangkan. Bagi saya juga sih. Setahun kemudian, pasar mulai menggairah. Pak Robert menjual rumah itu seharga $95.000. Labanya dia masukkan ke transaksi yang bebas pajak tadi. Lihat di pelajaran yang keempat ya. Sebulan kemudian, ada apartemen 12 unit di Beaverton, Oregon. Pemiliknya berada di Jerman. Dia tidak tahu harga wajar tempat itu, tapi ingin cepat terjual. Pak Robert menawarkan $275.000. Lalu pemiliknya sepakat di harga $300.000. 2 tahun kemudian, bangunan itu terjual $495.000. Lalu Pak Robert membeli sebuah apartemen 30 unit di Phoenix, Arizona, seharga $875.000 dengan down payment $225.000. Dia mendapatkan arus kas $5.000 setiap bulan dari apartemen itu. Nah, saat ini, korporasi real estate-nya sudah memiliki kekayaan beberapa juta dolar. Itu adalah contoh jumlah kecil, sebetulnya bisa bertumbuh menjadi besar. Nah, ini lagi-lagi tentang kecerdasan finansial, akuntansi, investasi, marketing, dan hukum. Pak Robert memiliki sebuah filosofi.
menanam benih-benih di kolom aset. Jadi mulai dari yang kecil. Ya memang sebagian tumbuh, sebagian lain tidak. Nah, secara pribadi dia menyukai properti sebagai fondasi karena dia lebih stabil walaupun bergerak perlahan. Arus kasnya juga cukup baik, dan yang paling penting, dengan basis yang stabil ini membuat Pak Robert berani bermain dengan saham yang lebih spekulatif. Ya, kita masuk ke portofolio sahamnya dia. Pak Robert memiliki portofolio saham yang juga dilindungi oleh korporasinya. Dia menyebutnya reksadana pribadi untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat. Teman-teman yang memiliki uang ekstra setiap bulan ikut berinvestasi di reksadana itu. Contoh pertumbuhan cepat itu adalah ketika dia membeli 100.000 lembar saham di harga 25 sen per lembar atau total 25.000 dia beli. 6 bulan kemudian perusahaan itu IPO. Sekarang saham itu seharga $2 per lembar atau sekitar $200.000 dia miliki. Ini naik 8 kali lipat. Jika tumbuh dengan baik, seharusnya saham ini bisa menjadi $20 per lembar. Nah, selain itu ada juga saham yang tumbuh dari $25.000 menjadi jutaan dolar dalam setahun saja. Ini menarik ya kan? Kesannya ini judi? Bukan. Ini bukanlah judi. Jika kamu menggunakan kecerdasan finansial kamu untuk bijak memilih saham yang sehat untuk meminimalkan risiko kamu. Permainan saham Pak Robert ini mungkin berisiko tinggi bagi kebanyakan orang. Tapi jika kamu mau menggali lagi ilmunya, mungkin sebetulnya praktik ini berisiko rendah buat kamu. Ya sederhananya begini, risiko tinggi itu sebetulnya kamu nggak ngerti aja sih, kata Pak Robert. Pak Robert menambahkan juga, profit besarnya dari saham dia gunakan untuk membayar pajak capital gain dan diinvestasikan kembali ke properti yang itu nggak ada pajaknya. Nah, ini keren sih. Akhirnya pondasi dia kokoh, terus bertumbuh, dan bebas pajak. Bagian tambahan tentang macam-macam investor. Macam yang pertama, yang paling umum, adalah investor yang membeli paket investasi, entah itu reksadana, REIT, saham, atau surat-surat berharga lainnya. Ini adalah cara yang bersih dan sederhana, seperti orang datang ke toko, lalu beli satu komputer utuh yang terbajang di display. Dia tinggal pakai. Macam yang kedua adalah investor yang menciptakan investasi, seperti orang yang membeli komponen-komponen lalu merakit komputernya sendiri. Dia membeli berbagai macam peluang, lalu menyatukannya. Kadang butuh jam terbang yang begitu panjang untuk menjadi investor profesional seperti ini. Tapi Pak Robert memberikan saran agar kamu bisa menjadi investor profesional itu, yaitu menguasai kecerdasan finansial plus 3 kecerdasan tambahan ini. Yang pertama, mampu menemukan peluang yang tidak dapat dilihat oleh orang. Contohnya begini, ada teman Pak Robert membeli sebuah rumah tua yang kondisinya sangat jelek dan menyeramkan. Orang lain gak mau beli. Ternyata dia dapat informasi dari sebuah title company bahwa di belakang rumah itu ada 4 kafling sebagai bonus. Dia lalu merobohkan rumahnya, menjual 5 kafling dan mendapatkan untung $75.000 dalam 2 bulan saja. Yang kedua, kemampuan mengumpulkan uang. Kebanyakan orang langsung datang ke bank untuk dapat uang. Padahal sebetulnya ada begitu banyak cara untuk mengumpulkan uang tanpa harus ke bank, dan ini adalah keterampilan yang tidak ternilai harganya. Yang ketiga, kemampuan mengorganisasi orang yang lebih pintar daripada kamu. Orang pintar adalah yang mampu mempekerjakan orang yang lebih pintar daripada diri dia. Ya itulah kenyataannya. Begitu banyak investor yang secara akademis dia biasa aja, tapi dia mampu memperkerjakan orang S2, doktoral, atau orang dengan keahlian-keahlian tertentu atau expert. Baik teman-teman, kita masuk kepada pelajaran ke-6 yang terakhir dari Ayah Kaya untuk kita menjadi seorang kaya. Bekerjalah untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Di Amerika, kurang dari 5% orang yang memiliki pendapatan yang lebih dari $100.000 per tahun. Para dokter, dokter gigi, dokter spesialis lainnya, yang dianggap setelah lulus maka uang itu otomatis mengalir ke dompet mereka, nyatanya tidak masuk ke 5% itu. Di Indonesia pun sepertinya sama ya, profesi-profesi itu dianggap paling mudah dapat uang yang banyak. Tapi mereka bersusah payah dan finansial loh. Untuk pertama kali dapat uang, perjalanan pendidikannya begitu panjang. Dan ketika berhenti praktek, uang pun ikut berhenti. Selain itu, waktu mereka sangat terbatas. Andaikan wartawan tadi belajar tentang sales dan marketing, lalu bekerja di biro periklanan, meskipun gajinya lebih kecil daripada surat kabar, tapi dia bisa belajar tentang jalan pintas, shortcut dalam marketing yang itu berhasil. Kemungkinan dia bisa menjadi seorang penulis yang berhasil, bahkan bisa jadi best-selling author dalam waktu yang singkat. Tapi sayangnya dia keburu tertutup dengan emosinya. Ketika Pak Robert mau menerbitkan buku If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, penerbit menyarankan mengganti judulnya jadi The Economics of Education. Ya, itu bukan ide yang salah juga sih.
Cuma nyatanya, judul panjang yang Pak Robert itu pilih menjadikan bukunya masuk daftar bestseller dalam 1 minggu pertama terbit. Inilah yang disebut dengan marketing. Bagian yang pertama, cara Pak Robert bekerja untuk belajar. Setelah lulus dari US Merchant Marine Academy tahun 69, Pak Robert bekerja di armada kapal tangki minyak Standard Oil. Gajinya $42.000 per tahun, lumayan untuk fresh graduated. Itu pun kerjanya hanya 7 bulan dalam setahun loh. Karirnya terlihat cemerlang di sana, tapi setelah bulan ke-6, Pak Robert memutuskan pindah kerja ke Marine Corps, cuma untuk belajar tentang cara terbang dan cara memimpin pasukan. Ayah miskin yang awalnya gembira, tiba-tiba dia kecewa. Kekecewaan ini muncul karena perspektif populer tentang spesialisasi, bahwa kalau kamu semakin ahli di suatu bidang, maka karirmu akan semakin bagus. Itulah sebabnya banyak dokter ambil spesialis atau arsitek mengambil profesi insinyur, dan lain sebagainya. Dogma ini dianut oleh ayah miskin. Dia percaya bahwa untuk sukses, belajarlah yang banyak tentang hal yang sedikit. Berbeda dengan ayah yang kaya, untuk sukses kamu harus tahu sedikit tentang apa yang banyak. Pak Robert masuk di bagian akuntansi, walaupun bukan seorang akuntan. Dia juga pernah jadi pekerja bangunan, bagian penjualan, bagian pemesanan, dan bagian pemasaran. Cuma untuk belajar. Namun yang paling penting katanya adalah memimpin di Marine Corps, karena bagian terberat dalam menjalankan korporasi atau bisnis adalah memanajemen manusia. Tahun 73, Pak Robert pindah kerja ke Xerox Corporation untuk belajar tentang sales. Karena dia sadar dirinya adalah seorang pemalu dan Xerox punya program pelatihan sales terbaik di Amerika. Dia pun masuk ranking 5 teratas dalam sales. Tapi 4 tahun berlalu, dia resign, keluar lagi. Ya, pasti ayah miskin pasti kecewa lagi. Dan ini bukan kecewa yang kedua kali, tapi sudah berkali-kali. Teman-teman, buat kamu yang berorientasi pada job security, pasti bakal melihat bahwa Pak Robert ini aneh. Tetapi jika kamu berorientasi menjadi seorang entrepreneur kaya, ini adalah cara terbaik untuk belajar. Dan Pak Robert membuktikannya. Tahun 77, dia membuat perusahaannya yang pertama dengan produk dompet nilon dan velcro, dibuat di Timur Jauh dan dikapalkan ke New York. Bisnis pertamanya ini langsung skala internasional. Luar biasa. Bagian yang kedua, tentang job security bagi Robert Kiyosaki. Teman-teman, kita coba berbicara di perspektif sebaliknya, sisi pegawai atau karyawan. Pepatah tua mengatakan, job is just over broke. Menarik, baru saja miskin. Itu berlaku bagi banyak orang katanya. Jadinya, yang diincar oleh kebanyakan orang adalah keterjaminan pekerjaan atau job security. Aman secara pendapatan, aman secara karir, dan aman secara profesi. Setiap tahun, ayah miskin selalu berharap dengan kenaikan gaji. Tapi setiap tahun pula, dia kecewa. Jadinya, dia melanjutkan pendidikan akademisnya agar dapat kenaikan kualifikasi. Tapi juga berujung dengan kecewa. Maka kita coba renungi, kemana kesibukan sehari-hari itu membawa kamu? Selain membesarkan perusahaan milik orang lain, dan kamu akan berakhir dengan mengharapkan uang pensiun yang besar, seperti yang diharapkan oleh ayah miskin, yang nyatanya juga sangat kecil, seperti yang dialami oleh ayah miskin. Mantan Direktur Eksekutif The American Association of Retired People mengatakan, 50% tenaga kerja tidak punya dana pensiun. 80% dari setengah lainnya punya dana pensiun tapi tidak mencukupi, ya sekitar $55 sampai dengan $300 per bulan. Di buku The Retirement Myth, Karpel mengatakan apa yang diharapkan orang yang tidak punya dana untuk pensiun dari kantor selalu ada opsi the silver bullet. Ini mengerikan, dan faktanya ini terjadi di negara-negara besar. Nah, ini baru masalah pertama tentang dana pensiun. Masalah kedua, hidup kamu dari gaji ke gaji itu pasti menyakitkan, selain kena pajak PPh ya. Masalah ketiga, tentang kebutuhan medis dan perawatan hari tua. Ya kali kita meniatkan diri biar diurusi oleh anak-anak kita kan. Janganlah kita jadi orang tua yang durhaka. Teman-teman, biaya panti jompo tahun 95 sekitar $80.000. Selain itu, di banyak rumah sakit dengan socialized medicine harus membuat sebuah keputusan yang berat, siapa yang akan dibiarkan hidup dan siapa yang akan dibiarkan mati. Pada akhirnya, yang muda atau yang punya uang yang dibantu untuk tetap hidup. Ini mengerikan, tapi ini kenyataan. Ya kalau berbicara kebutuhan medis ini, kita pun bisa merasakan langsung di sini kok. Gimana bedanya antara biaya pribadi dengan asuransi, bedanya asuransi pribadi dengan asuransi pemerintah. Ya minimal antrinya lah, sudah sangat berbeda. Hidup dari gaji ke gaji memang menyakitkan dan di akhir mengerikan. So, friendly check your end game. Sisi lain, jika kamu memilih untuk menjadi spesialis atau ahli, itu sah-sah aja sebetulnya. Pak Robert menyarankan agar kamu ikut serikat pekerja atau persatuan profesi, karena itu dirancang untuk melindungi para spesialis. Jika seorang pilot dengan gaji $150.000 setahun tiba-tiba dipecat,
setidaknya dia bisa mendapatkan pekerjaan lain dari persatuannya itu. Begitu juga dengan para dokter, para guru. Bahkan NIA jadi persatuan paling besar di Amerika dan memiliki pengaruh politik. Ayah miskin selalu mendorong untuk menjadi spesialis, tapi sayangnya semakin spesialis kamu, maka semakin terjebak dengan keahlian itu. Tapi teman-teman, jika kamu ingin menangani rasa sakit dan akhir yang mengerikan itu, Pak Robert menyarankan agar mengambil pandangan yang lebih jauh dan belajar keterampilan baru, seperti marketing atau sales tadi. Karena dalam jangka panjang, ilmu itu jauh lebih berharga daripada uang. Terus kalau kamu ngerasa itu sulit, menyulitkan, maka lebih sulit lagi dengan sepanjang hidup dari gaji yang dikurangi pajak 50% ke pemerintah. Atau dirasa itu nggak menarik maka pergi ke fitness center sebetulnya kan karena kamu ingin sehat, bukan karena tempat itu menarik. So, ayah kaya menyarankan untuk menjadi seorang generalis. Banyak korporasi yang merekrut mahasiswa muda yang menjadikan mereka pemimpin perusahaan. Kemudian dirawat dengan baik, mereka dipindah-pindahkan dari satu departemen ke departemen lain, sampai mereka mengerti seluruh aspek bisnis di korporasi itu. Kenapa? Karena untuk mengerti bisnis, kamu harus jadi seorang generalis. Pak Robert pernah bertanya di kelasnya, siapa yang bisa memasak burger yang lebih enak daripada McD? Hampir semuanya mengangkat tangan. Nah, jika mayoritas punya kemampuan buat burger yang enak, kenapa McD lebih sukses? Jawabannya adalah McD hebat dalam berbisnis. Dia pandai menjual dan menyajikan burger. Seorang seniman di Hawaii pernah mendapatkan warisan $35.000 dari ibunya. Dia pun beriklan di sebuah majalah mahal. Pertamanya adalah 4 warna dan 1 halaman penuh selama 3 bulan. Gak ada yang nanggep itu. Warisan pun habis, dia pun berakhir menuntut si majalah dengan alasan penyajian yang keliru. Nah, ini pun sama, seperti orang yang bisa buat burger yang enak, tetapi tidak mengerti berbisnis. Maka keterampilan utama agar mengerti berbisnis yang disarankan Pak Robert adalah, yang pertama, teman-teman ngerti tentang manajemen arus kas. Yang kedua, mengerti tentang manajemen sistem, termasuk diri kamu dan keluarga kamu. Yang ketiga, mengerti tentang manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, yang paling penting adalah teman-teman mengerti tentang manajemen sales dan marketing. Oke, terlepas dari semua itu, kedua ayah Pak Robert ini adalah orang-orang yang dermawan. Keduanya suka memberi. Ayah miskin memberi dengan mengajar, ayah kaya memberi dengan uang, dan itu satu rahasia sukses para keluarga kaya, memberi. Itulah sebabnya ada Rockefeller Foundation, Ford Foundation, dan lain sebagainya. Yayasan itu dibangun untuk memberi agar semakin menambah kekayaannya. Semakin banyak memberi, semakin banyak kekayaanmu. Ini cara pandang yang menarik, teman-teman. Maka percayalah dengan suatu hukum ini. Give, then you will get. Memberi dulu, baru kamu akan kaya. Demikianlah 6 pelajaran dari ayah kaya. Semoga kamu segera kaya. Stay kind, stay positive.